semuanya jadi aku nggak ngerasa bahwa itu sebuah keharusan. Aku bisa selalu mengucapkan ketika Donna tanya dengan perasaan yang juga sama gitu ya. Dan Donna pun juga bisa timing. tahu kapan bertanya, kapan suasana yang pas gitu kan. Dan itu memang butuh waktu kadang dan butuh kemauan dari dua-duanya. Ya. Betul. Tapi ya kalau untuk ngomong apa bilang I love you gitu ya, kadang habis telepon atau kita lagi chat atau Pagi mau apa. tidur gitu, pelukan Itu itu udah udah. jadi sebuah kebiasaan yang kayaknya kalau tanpa kayak udah ada apa ya refleksnya gitu untuk ngomong seperti itu Dan dia walaupun gitu. kalau aku pulang syuting dia tidur gitu kan, dia pasti berasa kalau misalnya kamu nggak cium aku ya semalam. Kok nggak Cium kok berasa? kata dia, kok nggak Jadi berasa. sekarang kalau nyium lamain terus sampai dia bangun. Jangan dong. Anak-anak jauh, gimana? Berdua kayak pengantin banget. Iya, sebentar lagi juga kalau nggak ada rintangan Sabrina juga mau berangkat juga. Jadi at the end mungkin ya sekolahnya start Summer ini ya. September ya. Jadi tinggal berdua gitu. Ya itulah akhirnya kelihatan bahwa anak adalah titipan, cepat atau lambat mereka akan keluar dari rumah gitu ya, entah itu karena sekolah atau apapun. Aku cuma bilang Mbak Darius ya mudah-mudahan kita bisa akur-akur terus ya, kebayang kalau berdua gitu ya at the end akhirnya berdua gitu kemana-mana. Di mobil juga kadang nanti begini nih kalau misalnya pas lagi berdua pergi, nanti begini nih kita nih, cuma nggak kepikiran bahwa akan secepat ini. Cuma gimana pun namanya anak-anak ingin mengejar cita-cita gitu kan, kita sebagai orang tua harus selalu support mereka dan ya cari jalan yang terbaik. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar gitu. Progres anak-anak gimana? Yang cowok-cowok Jojo, mereka sekarang lagi nunggu lisensi supaya bisa main di liga. Iya. Karena memang setelah 3 tahun di Development Academy ya, kita coba untuk cari tantangan baru, benar-benar masuk ke sistem dan salah satu cara mewujudkannya adalah mereka punya lisensi izin untuk bisa bermain di kompetisi resmi gitu. Jadi Di sekarang Eropa. kita lagi nunggu, udah diproses semuanya ya, nggak ada yang pernah tahu Kapan keluarnya? kapan berapa lama tapi Iya. iya setiap anak pasti akan variasi beda-beda, apalagi dari Indonesia gitu kan. Cukup apa challenging juga gitu. Tapi harapannya musim ini kompetisi sampai akhir Mei. Mudah-mudahan sebelum itu udah bisa keluar dan mereka udah bisa mulai main di kompetisi supaya musim depan bisa lebih cepat lagi berproses sama klubnya. Tapi so far bagus, respon dari klubnya juga baik sekali. Pelatih-pelatihnya juga pengen banget mereka ikut main. Buat Leo sebenarnya sayang banget karena di awal tahun kan dia cedera kan. Sempat patah bahunya gitu. Padahal udah ada pertandingan friendly match dan dia harusnya main jadi starter, pelatihnya udah bilang gitu, dan semalam sebelumnya dia cedera dan ya harus pemulihan, tapi progres pemulihannya juga bagus. Minggu lalu udah copot sling, sekitar 2,5 minggu lagi dia udah boleh latihan bola. Sekarang lagi recovery, lagi penguatan core bawah dan balikin staminanya dia juga. Ya, ya negara baru, tantangan baru. Kita beruntung kita juga banyak ketemu orang baik yang bantu gitu ya untuk bisa mewujudkan itu, dan ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ada kabar baik Leo dan Diego sudah bisa bermain di Liga di Portugal. Mengawasi anak-anak dari jalan. Iya, kebetulan ada sahabat kita ya, Mama Ibo yang mengizinkan anak-anak untuk tinggal bareng sama dia. Jadi dia yang jadi guardian. Jadi agak sedikit lega sebenarnya, aku agak sedikit tenang karena paling nggak ada seorang yang kita percaya untuk menjaga mereka. Kalau dulu kan sebelumnya waktu di Prancis kan di dorm gitu ya, ini tinggal di rumah sahabat kita dan ya mereka cukup apa ya, cukup sabar untuk menjalani setiap prosesnya gitu kan, dan kita setiap hari pasti berkomunikasi. Kita punya grup WhatsApp family yang dan kita juga selalu video call gitu sama anak-anak, jadi tiap hari nggak pernah putus komunikasinya. Dan berusaha jadi teman juga, nggak cuma bisa berperan jadi orang tua ya. Kadang paling sulit kan ngajak mereka ngobrol dan mereka mau cerita, mau terbuka sama kita. Iya. Gitu. Ya, aku juga pasti nggak 100% semuanya mereka ceritain, tapi sebagian besar yang penting-penting mereka pasti cerita apapun isunya ya. Dan masih ya nyariin lah ya, nyari. Tergantung, kalau urusan bola atau apa pasti lebih ke papa gitu. Asmara. Kalau asmara mereka sebenarnya agak tertutup sama kita, tapi aku suka tahu, dan mereka kalau mamanya yang nanya pasti tanyanya, mama kepo gitu.
Jadi harus sama anak-anak ini harus tahu selahnya lah kapan mesti ngomong, dan mereka sebenarnya apa ya, selalu bilang itu kan privacy gitu, tapi ya gimana pun kita selalu bilang bahwa walaupun itu privacy, tapi kalian masih anak-anak yang masih jadi tanggung jawab orang tua. So kalau ada apa-apa ya, mama papa punya hak untuk tahu gitu kan, dan ya kita tahu yang penting adalah nggak diledek-ledekin lah, nggak suka banget kalau diledek-ledekin soalnya gitu. Tadi kan Anda bilang Sabrina mau berangkat juga ke luar. Iya. Sekolah apa? Masih sekolah biasa, sekolah nganjutin kelas 9 di sana gitu. Tapi masuk international school di Portugal. Kita masih nunggu proses untuk acceptance letters-nya. Terus habis itu ngurus visa studentnya Sabrina gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu urgent, cuma anaknya minta. Jadi kalau tanya, Kangen sama kakak. dia pengen banget deket sama kakak-kakaknya. Mereka kebetulan bertiga ini bondingnya Deket kuat banget gitu, deket banget. Jadi dia selalu bilang aku pengen kayak kakak. Nanti kan kuliah enggak, tahun depan, ngomongnya tahun lalu gitu. Ya udah, kita sebagai orang tua ya berusaha untuk support lah gitu. Pak Deris, mungkin maaf boleh diupdate kondisi Papa. papa bagaimana? Iya, mari. Udah berapa ya? 10 harian ya. 10 harian dirawat, dan 2 hari terakhir kesadarannya udah mulai pulih. Udah lebih sering bangun daripada tidur. Cuma memang ada komplikasi ya, dan ada beberapa treatment khusus yang memang harus dilakukan gitu, dan kita juga lagi nunggu dari dokter kira-kira proses pemulihannya, penyembuhannya berapa lama gitu, karena memang tiap hari diobservasi kan gitu. Tapi bisa dibilang masa-masa kritisnya udah lewat, udah hampir 5 harian di ruang rawat inap biasa, udah keluar dari ICU juga gitu. Dan ya jadi satu mukjizat juga sih, karena sebelumnya kita nggak berpikir bahwa dengan kondisi dia ada kesempatan untuk bisa pulih gitu ya. Tapi ternyata ya doa kita ya, kalau Tuhan memang masih mengizinkan dan Papa masih semangat, kita akan tungguin, kita akan support Papa sampai sembuh, dan kita tungguin Papa di rumah gitu. Dan ternyata dia semangat banget tiap kali ditanya, "Pak mau pulang?" Dia ngangguk-ngangguk gitu Iya. kan. Jadi ya makasih banyak buat yang udah doain dan memberikan support semangat secara moral juga buat kami sekeluarga. Mungkin kalau boleh tahu, tadi komplikasi berarti sama komplikasi ya kan? Udah sempat ngobrol juga sama papa semenjak papa pulih begini atau? Oh, tiap hari diajak ngobrol, kita ajak bercanda gitu. Terus kemarin malam itu udah mulai lebih aktif lagi, tangannya ya biasa begitu. Dilema juga ya, kalau tiduran kita kasihan, dan dokter memang menyarankan untuk terus distimulus dengan suara, dengan gerakan. Jadi kita Dengerin musik, pasang TV, kita ajak ngobrol gitu. Begitu dia udah bangun 2 hari ini mulai aktif, nah ditarik-tarik deh tuh infus, selang segala macam gitu kan. Jadi akhirnya kita juga jadi ya sambil berinteraksi gitu ya, kita pegangin tangannya, kita ajak doa, kita Iya. ajak ngobrol, kita Karena ajak sebenarnya papa bercanda tuh gitu. orang yang paling gak suka ke rumah sakit. Iya. Yang paling gak suka. Jadi ya kayaknya udah bosen, tapi ya kita selalu bilang sabar ya Pak, sabar dikit lagi, ayo semangat sembuh gitu. Iya. Emang Pak Deris sakit apa kalau? Sakitnya dia itu ternyata awalnya gagal jantung gitu, yang kita nggak sadari, dan dia juga nggak pernah ngeluh gitu. Dan ternyata gagal jantung itu bikin paru-parunya keisi cairan, jadi kita taunya dia batuk, terus kita kasih obat Di nebu. di nebulizer itu sekitar semingguan lah. Ketemu dokter juga untuk ada sesi terapi akupuntur. Dokternya juga kasih obat tambahan buat nebu gitu kan. Dan itu habis check up akhir Januari itu check up, ya. dan kondisinya kurang lebih sama seperti tahun lalu lah. Kan memang udah kena stroke ya 7 tahun lalu, jadi memang udah nggak 100% sebenarnya gitu. Cuma kita nggak nyangka dari batuk-batuk itu makin parah, sampai ya kondisinya bisa dibilang menuju ke kritis, masih sadar. Tapi udah susah bernafas. Tapi udah susah nafas, Iya. akhirnya kita bawa ke IGD dan diperiksa segala macam, 1 harian diobservasi. Ternyata ada stroke kedua, ada serangan jantung, dan pemicunya adalah dari gagal jantung yang di awal itu gitu. Jadi karena memang hipertensi juga kan gitu, dan ginjalnya juga akhirnya terpengaruh gitu. Jadi
Jadi banyak lah. Jadi gitu. ya. Jadi komplikasi ya. Jadi tapi sekarang ya puji Tuhan sudah berangsur baik, cuma memang belum bisa bicara gitu. Tapi ya gimana? Anak-anak mungkin tahu kabar. Oh tahu. Ya semua sedih Sedih, banget ya. ya. Sabrina beberapa kali datang dan nemenin juga gitu, kasih semangat. Terus Leo sama Diego video call, udah beberapa kali video call tiap kali aku kesana kalau pas jamnya, karena kan Bedanya beda 7 jam. ya. Kadang agak susah nyari waktunya, harus nunggu mereka pulang sekolah kan, sementara di sini juga udah malam gitu. Jadi Eyang juga harus istirahat gitu, begitu apa namanya udah waktunya gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita jembatani lah komunikasinya sama Eyangnya. Ya. Kemarin habis malam apa sih? Apa sih? Kayak ada award gitu. Nih. Udah selesai. Dia baru mau nyanyi. Semangat, good luck. Semangat. Ya. Si Denok itu. Hai, saksikan Besti hanya di GTV. GTV.